warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan, saya menyebutnya RMK saja ya, pada salah Desa Bakom. Yang saya hormati Ketua Komite, terima kasih sudah berhadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Kepala SDIT RMK Desa Bakom beserta Dewan Guru dan pengurus lainnya. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh kepala TK yang hadir di sini beserta Dewan Guru, juga para orang tua atau mungkin wali yang mewakili para orang tua yang tidak bisa hadir, dan para pendamping lainnya yang pada kesempatan hari ini terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari Kepala SDIT RMK Desa Bakom. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi, karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa memenuhi undangan dengan dua sesi acara. Yang pertama kita mendampingi anak-anak untuk lomba mewarnai, untuk pengembangan kecerdasan anak-anak kita di usia dini. Juga kita mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, dengan parenting untuk kita selaku orang tua yang menjadi pendidik yang pertama dan utama di lingkungan rumah. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Baik, sebelum dimulai tadi perkenalan sudah ya. Katakan pertama sadayanya Kang Sari tidak hormat, gimana deh itu Pak? Kamu ibu guru pasti asik sama ujungnya. Yang pasti terkedah perkenalan dirinya. Jadi sini orang Sumatera Barat tahu apa? Tadi Bu Dana mau bilangnya apa ya gitu ya. Tapi jauh ibu kan. Jadi di mana galak gitu ya. Insya Allah wajah Batak hati Sunda ya. Aku wajah Rasulullah. Mama hebat, ada ayahnya juga ya. Ayah Bunda hebat, bisa bertahan duduk berapa jam di sini? 5 jam? What? 4 jam, 3 jam? Tapi ayamannya ya sudah ada orang Sunda. Ya badannya dia ari angkatan merompok gitu. Aduh dia tak sanggup sesuhan sampai angkatannya. Jadi abi jadi artis nih hari ini. Badai galak, badai tua, fokus gunung gitu ya. Lebih senang. Baik, sesuai dengan harapan dari Kepala SDIT bahwa hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan peranan disiplin ya. Yang tentunya itu adalah salah satu dasar pembentukan karakter sejak dini. Nah kebetulan di sini juga para pendamping dari Kepala TK, dari guru juga hadir, dan mohon maaf saya lebih fokus kepada orang tua karena dalam hal ini orang tua memiliki peranan yang sangat penting sebagai pendukung kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga PAUD, baik itu di jenjang Koper, RA atau tidak. Yang hadir ada yang dari Koper pun atau dari TK semua, TKRA ya, TKRA, ada TK Sejahtera, TK mana lagi? Miftahul Huda, TK Al Hikmah Bakom, Al Istiqomah ya, terus mana lagi? TK Bilal Al mana lagi? Ada lagi sekali lain yang belum disebut. TK sudah 4 ya. Tapi untuk perkenalan tadi sudah disampaikan ya sama pembawa acara. Kita masuk ke sesi, kita bisa bergeser pandangan bisa ke saya, bisa ke layar. Bayang next. Nah ini Kepala SDIT mengundang saya untuk membicarakan ini bukan hanya karena mengisi 2 waktu saja, tetapi memiliki tujuan tertentu. Nah, kenapa kita memanfaatkan ketika
mama-mama hebat, ayah bunda hebat mendampingi. Nah kita di sini mendampingi. Karena ini kita lihat bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama di jalur pendidikan informal ya. Dan tentunya itu ada di lingkungan rumah. Nah karena untuk jalur formal kita sudah ada di lembaga TK atau RA yang sejajar. Kemudian untuk pendidikan non formal itu ada di jenjang kelompok bermain, SPS ataupun TPA yang biasanya diselenggarakan oleh Posyandu atau mungkin satuan PAUD seperti. Dari sini berdasarkan hasil penelitian di lapangan ketika pemerintah melakukan penelitian tentang bagaimana kemajuan pendidikan anak usia dini, ternyata ini perkembangannya agak terhambat. Lalu tim ahli meneliti apa yang menyebabkan pendidikan anak usia dini ini tidak berkembang sesuai harapan pemerintah. Nah maka hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan anak usia dini kurang berkembang dengan baik itu adalah dari pemahaman orang tua tentang hal yang masih muda. Sehingga kenapa sekarang di anggaran BOP ada pertemuan untuk orang tua. Nah itu salah satunya supaya semua lembaga taman anak-anak, kelompok bermain atau entah kalau apa ya, itu mengadakan pertemuan orang tua yang diadakan dengan kegiatan parenting yang di dalamnya saling sharing tentang bagaimana konsep PAUD, bagaimana karakteristik anak usia dini, bagaimana proses pembelajaran atau metode pembelajaran yang harus kita pahami sebagai orang tua. Nah sehingga adalah kegiatan parenting. Nah hal ini kenapa harus ada orang tua? Kan kita sudah ada PAUD ya, sudah ada TK, sudah ada RA, sudah ada POBER. Nah ayah bunda hebat, kita paham bahwa di TK itu waktu paling banyak 3 jam 4 jam ya, yang sesuai dengan kurikulum PAUD. Lalu di satu hari itu waktu itu ada 24 jam. Waktu semua paling seret kita langsung seret di TK atau langsung seret di bumi ya. Di mobilnya sama biasa mama, cara mama atau lagi cara mama. Mama. Survei membuktikan hari ini yang hadir semua mayoritas mama. Ada bapak sebelah sana 3. Ya, tepuk tangan buat saya. Berarti masih peduli dengan anaknya ya hari ini bisa membantu mama. Terima kasih buat ayah yang hari ini. Nah jadi ketika di perusahaan layanan kita sudah memberikan simulasi dengan berbagai aspek perkembangan, kita juga tidak terlepas dengan program pembinaan yang dilaksanakan di rumah. Dan itu kuncinya ada di orang tua. Nah orang tua yang paling dekat dengan anak itu adalah mama, mimi, emak, sementara mimi dan emak bukan mama ya. Bahasa kerennya bunda ya. Nah next. Nah, apa tujuannya? Karena tadi di awal kita sampaikan bahwa salah satu hambatan dari terhambatnya perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia itu adalah pemahaman dari orang tua yang masih rendah. Maka kita bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagaimana pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi bagaimana peran orang tua pentingnya seperti apa. Kemudian optimalisasi kita juga sebagai orang tua, sebagai ayah bunda yang menjadi pendidik yang pertama dan utama itu harus meningkat. Nah dengan cara ada dalam ini. Kemudian kita berharap dengan adanya kegiatan kelas orang tua ada parenting, jadi kita ada sinkronisasi antara stimulasi yang diberikan di lembaga TK dengan kegiatan yang ada di rumah. Jadi tidak serta merta pokoknya ada anak ulama di TK kita kan TK WPRA gitu ya. Tanpa kita pahami peranan kita sebagai orang tua gitu ya. Apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita selama ada di lingkungan rumah. Nah jadi dengan tidak penting ini kita berharap anak-anak bisa optimal perkembangannya sesuai dengan tahapan usia ya. Tidak ada pemaksaan, tidak ada lagi hal-hal yang tuntutan orang tua di luar batas kemampuan anak-anak, apalagi tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah kita lihat bergeser ke ayah mang. Arah mana untuk paling dekat ketinggalin ayah? Kita lihat ada gambar apa? Ayah gambar apa? Ada perbedaan nggak dua? Ada. Dan tenang mam.
Mana pas dirawat, jangan sampai pas sebenarnya. Karena makan karena aku daulat aku hormat. Nah, Mam, kira-kira ilustrasi ini ada yang bisa memahami? Bu Guru, Ibu Kepala, bisa paham dengan perbedaan dua gambar ini? Cinta kalak. Anak yang dididik dengan baik maka akan menjadi anak yang baik, yang bermanfaat. Dan anak yang tidak dididik dengan bimbingan yang baik maka anak akan liar yang tidak bermanfaat. Ya, baik. Tepuk tangan buat siapa ya? Dari TK ya. Aduh, asal jadi almukan. Tapi harus sama nanti. Nah, itu ada biasa. Buat itu tekanan kaki. Cari baik sensitif gitu. Pada yang ada di sopan. Ya kan kita mendidik anak itu harus kejadian ya ketika salah. Ya aku apa yang ada. Kami nak kursi aku terjadi asal. Aja ya. Izin Pak Ketua Komite bios ada nggak benar? Aku termasuk anak inisiatif jadi koyo bergerak dari sini. Ya boleh bagus nggak apa-apa. Kami cari teh kayak di sini rumah kedua. Pokoknya setiap hari kali ini ada WA-an belakang. Ya kita kan kesini banyak pengorbanan ya. Terus angkot, rame, ngongkos, ongkos, hingga kesusuhan. Kira-kira cari nasi kepingan banget. Ya kan? Nah, tapi oke sama yang tadi kata kegiatan dari simak nanti ya. Jadi izin, tapi kita sangat tidak menghormati ya sesekali untuk nama. Ya. Nah jadi tadi apa yang disampaikan Bu Guru dari Kesejahteraan betul bahwa apa yang kita lihat dari gambar perbedaan dua gambar ini bahwa pohon yang tumbuh itu sama halnya dengan anak-anak di masa kini berusia 0 sampai 6 tahun bahkan di sekolah tingkat dasar sampai usia 8 tahun itu adalah anak-anak yang distimulasi, yang dididik, yang diberi rangsangan sesuai dengan usia dan perkembangannya. Lalu yang sebelahnya itu anak-anak yang biasanya mendapat tekanan dari orang tua. Ya, kalau insya Allah punya kurikulumnya harus seperti apa? Karena ada prinsip pembelajaran anak usia dini, memahami karakteristik anak usia dini. Insya Allah ada kurikulum yang harus kita jalankan. Berbeda dengan orang tua. Ada drilling. Pokoknya Mam diakui atau tidak, tahu kami menuju diakui atau tidak, mama itu kan memasukkan anak-anak ke PAUD itu ketika utamanya nggak ada ya, saling tunggu. Biasanya nggak dinari paling seueur menuju ngajar maca, itu si pantai sok ngajar maca. Ih, ketika nyuruh Pak, saya ini, Bapanan ya kan pakai di belakangnya gitu ya. Jadi ada ucapan-ucapan yang muncul di sana, ada drilling. Tapi kita pokoknya anak ulama asal KSD berpikir macam. Jadi diberi satu. Sementara itu kan tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh bahasa ya, tapi harus dengan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi dia alat permainan edukatif yang cocok untuk anak usia dini dengan metode yang sama. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita berikan ke anak ketika ada di lingkungan. Nah kita lihat ya, di sini kita lihat ada hal-hal yang ada di otak yang harus kita simulasi. Ya, ada sinar-sinar, ada lampu yang calon insinyur, calon presiden, calon profesor dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita simulasi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah jadi saya ilustrasikan ketika mama ini lagi masak, airnya jatuh, bisa ganti, bisa dijemur, bisa dicuci. Berbeda dengan ketika anak usia dini yang diberi stimulasi yang tidak sesuai dengan perkembangannya, maka akan luput dari otaknya. Ya, apalagi yang paling kita sering temukan satu kali bentakan saja. Ya, sungguh saya pernah membentak dua kali. Kayak betul. Sanggup satu hari dari jam 5 sampai jam 5 pagi, orang bentak ada nggak? Anak sanggup dengan emosi ya pokoknya. Orang bentak ayah dia sama SD. Berarti dia masih tertentang ya. Hari ini hari penebusan dosa ya. Kita membaca istighfar 3 kali yuk. Jadi janji mulai hari ini mau bentak-bentak masih
sini ya Bun ya. Jadi ujian pertama ibu-ibu itu bukan dari suami tapi dari anak. Suami mah maunya masih dikasih uang cicing ya, beda dengan anak. Oke, next. Ya, jadi harus kita jaga ya, minimal tidak membentak untuk 1 hari. Nah, selalu mama teh piraku sih anak orang pada dihancurkan gitu ya. Jadi 1 kali bentakan itu bisa menghancurkan putra putri ibu di dalam rumah. Dan ibu teh piraku dari rumah orang, anak orang, mengalami ke orang, mengandung orang piraku sudah dihancurkan. Tapi setelah tidak sadar ketika mama membentak, ketika mama berdiri, ketika mama menghakimi, ketika mama menasehati, ketika mama menjudge anak itu sudah menghancurkan putra putri dengan diri kita sendiri ya. Jadi mulai hari ini kita mulai menahan diri dari emosi yang diakibatkan oleh perilaku anak kita. Karena anak usia dini itu unik ya, punya perilaku yang unik satu sama lain, punya karakteristik yang egosentris, hoyong-hoyong sorangan gitu ya. Makanya tak ada yang menggunakan orang lain gitu ya. Kan banyak terjadi, terutama pas saya, bukan atas aku, di beberapa pas ya, ya wajar. Karena anak itu masih punya karakteristik egosentris gitu ya. Dia ingin ini itu nomor 1 gitu ya. Terus upaya mama masih ada anak-anaknya yang suka mainan mah, kamu yang cuma jatah, kita sering dagang. Ya, menurut motoran 200.000. Biasanya aku mama, langsung kita satu tadi saya anda. Mereka berapa sama pokoknya anda ceri, jadi itu mah untuk. Ya, sampai kamu minta dibongkar bisa, kan? Berarti dalam waktu berapa jam berapa kali kamu catat? Ya, terus dari profesor kan hilang, insinyur kan hilang, dosennya hilang, presidennya komo, bumpat dari betang lagi sama kali. Pengalaman kami mengalami pantai dari bentak lalu muda keselanya dibongkar pisang kalau kemana ya. Ibu tahu nggak kenapa bisa begitu? Kurang kamu kawan, gitu kan? Nah kalau teman lanjut ya, bukan kartu ya. Kenapa anak-anak itu suka dengan membongkar hal-hal alat main yang aneh ya, diberi bagus, masuk. Nah pas saya dibongkar bambu anak kan. Bukan gak paham, bukan. Tapi karakteristik anak usia ini salah satunya adalah rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kurangnya, jadi ada sih yang mau tidak bisa lupa, dibongkar gitu. Makanya tinggi, buat saya beli, ya. Jangan berharap kamu punya mainan disimpan di lemari numpuk gitu lah. Ya lebih baik hancur, tapi ada pembelajaran di sana berarti ini. Sampai 200.000 nambah apa? Ya gitu ya. Jadi janji umpamanya saya mau bilang mau dicarikan berat, mau dibongkar mau dicarikan beratnya. Jadi kami saya pada air hiburan hati-hati ya. Siapkan mental untuk tidak membentaknya. Besok hari Minggu. Oke next. Nah jadi awal kita harus mengerti sejauh mana kita mengenal anak-anak kita ya. Siapa sahabatnya, siapa wali kelasnya. Kalau yang di rumah kelas yang lainnya banyak kelas seperti di sejahtera itu kan banyak kelasnya ada 5. Jadi minimal kita harus tahu ada komunikasi baik ya dengan wali kelas, bagaimana perkembangannya. Jadi juga itu tidak hanya SKP habis soal isinya. Tapi kalau tanyakan, gimana ya istri anak saya sudah bisa menyimpan alat main kepada enggak gitu, sudah bisa ke toilet sendiri enggak, itu yang ditanyakan. Perkembangan tentang sosial emosionalnya, tentang hal-hal lainnya ya. Jadi tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan finansial. Lalu juga apa yang harus kita kenali, makanan yang disukai, makanan yang tidak disukai. Hanya banyak orang tua yang curhat, susah makan gitu ya, tidak suka sayur. Kenapa? Mungkin kita buat introspeksi diri. Kita nggak tahu apa sih yang anak sukai gitu. Ya, kita tahu anak sukai telur, tapi kita nggak tahu sukanya di mana gitu. Diteplok, diteplok, digoreng, di dadar, apa di makan ya. Kan bisa beda-beda. 3 anak bisa 3 kesukaan. Ya, kita misalkan Fikri sukanya di dadar kagari, Pak misalnya diceplok setengah matang, Pawa jadi orang kali, tapi sibuk pada kalian di mana waktu di dadar tertidur itu gitu. Yang lain dan data yang sama gitu ya. Jadi kenali makanan yang disukai dan tidak disukai. Sahabat yang terdekat di sekolah kita harus kenal siapa sahabat terdekatnya. Jadi bisa dijadikan kunci ketika dia mau sekolah gitu. Kalau ada sahabatnya
di sana gitu ya. Selain sahabatnya dari ibu guru. Next. Nah kemudian kita berbicara mengenai pola asuh. Nah kenapa? Karena disiplin itu adalah merupakan satu bagian dari pola asuh yang kita berikan di lingkungan rumah. Dalam hal ini pola asuh kalau saya kemas, kalau saya jelaskan satu persatu waktunya terlalu panjang ya. Karena kalau tidak salah saya hanya dikasih waktu 45 menit, jadi rada nolong gitu. Yang pasti pola asuh yang kita terapkan itu harus yang terbaik gitu ya. Boleh nanti mama searching di Google, ada pola asuh demokratis ya, ada pola asuh otoriter, ada pola asuh permisif. Itu ketika berbicara pola asuh demokratis, itu kita melibatkan anak ketika membuat aturan, ketika kita membuat kesepakatan. Jadi tidak menjadi penguasa sang anak di rumah, tidak menjadi memerankan pola asuh yang otoriter. Jadi kumaha cakuran budak mah teu nyaho dina naon, itu dilakukan. Nah, jadi itu tidak akan ada muncul rasa disiplin gitu ya. Apalagi kalau ada penerapan pola asuh yang permisif, yang tidak ada batasan-batasannya, diluruskan gitu. Udah kan amon isu katakan sore kan, kayak jadi penarian emang ya. Itu dalam tidak ada anteng gitu ya. Jadi harus ada batasannya. Makanya kenapa di hari ini masih ada preman yang tidak tahu aturan, yang tidak disiplin, itu salah satu dampak ketika di anak usia ini itu dengan pola asuh permisif gitu ya. Tidak ada batasan-batasan aturan yang harus dipatuhi oleh anak saat usia dini. Nah kemudian kita juga harus melibatkan komunikasi dua arah ya, antara orang tua dengan anak itu sendiri. Nah kenapa harus ada komunikasi dua arah secara konsisten? Karena itu yang akan mengawali terjadinya sikap disiplin pada anak gitu ya. Jadi ada ngobrol gitu ya, membuat kesepakatan harus seperti apa ketika mau tidur siang, ketika main dengan teman harus seperti apa, ketika main HP batasannya berapa menit, apa yang harus dilihat, apa yang harus kita fasilitasi gitu ya. Karena kita hari ini paham ya bahwa anak yang 2 tahun upamanya HP di sana terus nangis, ya itu kan menandakan bahwa anak sudah mulai kecanduan dengan HP. Jadi mulai dari dini itu harus ditanamkan disiplinnya, termasuk penggunaan gadget di lingkungan rumah gitu ya. Jadi jangan bangga dengan anak anteng tapi menggunakan HP gitu ya. Satu, itu akan merusak otot-otot halus anak kalau sering digunakan, apalagi kalau main PS. Apalagi saya sering melihat anak-anak yang main HP sambil tidur ya. Sambil tidur tidak dibawakan cukup, tapi main HP itu bisa mengakibatkan kanker otak gitu ya. Jadi perlu pendampingan yang intens dari orang tua. Next. Nah jadi saya di sini membuat agak besar nanti ketinggalan pembentukan ini pembentukan karakter pada anak usia dini, dan salah satunya saya akan membahas tentang disiplin ya. Next. Nah kenapa saya berbicara pembentukan karakter? Nah karena pintar itu ada saatnya, tetapi ketika kita berbicara karakter itu akan terbawa sampai dewasa nanti ya. Yang hari ini ada yang korupsi, yang tidak amanah dengan tugasnya, dengan hal yang sebagainya yang negatif, itu adalah salah satu faktor ketika di usia dini tidak terstimulasi dengan baik, pembentukan karakternya kurang distimulasi dengan baik gitu ya. Nah kita lihat ini berdasarkan profesor pendidikan melakukan penelitian bahwa menunjukkan bahwa 50% pesat perkembangan anak kecil usia sejak dalam kandungan sampai usia 4 tahun ya. Makanya kenapa di tahun 2005 itu gubernur mencanangkan mewajibkan harus ada 1 PAUD, 1 desa, 1 PAUD berkualitas. Karena dulu masih banyaknya taman kanak-kanak, adanya RA gitu ya, yang biasanya menstimulasinya melayani anak-anak usia 4, 5, 6 yang jenjangnya akan masuk ke SD. Sementara anak-anak dari 0 sampai 4 tahun tidak terstimulasi dengan baik. Sementara otak yang baik, perkembangan yang pesat itu usia 0 sampai 4 tahun. Jadi di usia kelompok main gitu ya. Walaupun sekarang fenomenanya berbeda ya, bentuk murid lah dan lain sebagainya. Nah kemudian 30% itu terbentuk di usia 4 sampai 8 tahun. Jadi sampai usia SD kelas 3. Ya, makanya kenapa sekarang ada transisi PAUD? Kenapa pemerintah mencanangkan ada transisi PAUD? Kenapa?
Karena di SD juga harus masih pembelajaran sama seperti di TK. Ada bermainnya, gitu ya, metode bernyanyi, dramatik gitu. Tidak akademik. Jadi teman-teman orang tua jangan bangga ketika anak-anaknya ikut berbagai les, pulang TK sampai 11 sampai 12 dan les baca, jam 1 sampai jam 2 sempoa bahasa Inggris, sehari full dengan les. Nah itu hati-hati mam, itu akan terjadi kerusakan permanen pada otak. Ya oke lah, kita kelas 1 SD juga baca, bisa tulis dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di kelas 3 nanti akan down dengan tidak mau belajar, tidak mau kegiatan-kegiatan akademik. Karena apa? Masa bermainnya sudah habis di usia PAUD. Jadi sampai kelas 3 SD itu kita jaga bermainnya. Makanya kenapa ada transisi PAUD? Harus gabung nih, guru PAUD, guru SD, KKG SD, KKG TK, KKG RA, harus gabung. Orang tua kelas 9 di SD 1, 2, 3, orang tua PAUD gabung seperti ini. Ini mestinya ada orang tua SD juga kepala. Jadi kita akan sinkron ya. Karena rata-rata ketika anak masuk SD itu sudah dimasuki akademik. Ya, baca wajib drilling, latihan. Nah, padahal di usia kelas 3 itu masih sama dengan TK. Jadi harus selalu kegiatan bermain. Ya, jadi ketika kita memasukkan anak ke TK itu pun sudah terlambat sebenarnya. Makanya kenapa harus ke cover dulu? Ke cover, ke TK, baru ke SD. Wajib PAUD 1 tahun itu adanya di TK. Wajib ke TK, ke RA wajib. Dan sekarang wajib belajar itu tidak 12 tahun, tapi 13 tahun. Tahunnya di mana? Ya di TK, di RK, gitu ya. Kemudian, nah ini adalah saya sampaikan peran orang tua. Tadi saya sampaikan bahwa orang tua itu memiliki peran penting untuk membentuk dan membangun generasi muda di masa yang akan datang. Baik buruknya negara Indonesia, kuat lemahnya Indonesia, termasuk maju mundurnya negara kita itu bagaimana kokohnya fondasi saat ini di PAUD. Jadi investasi terbesar negara Indonesia itu ada di PAUD. Jadi guru TK itu sebenarnya kasihan hanya 100.000, 200.000. Di luar negeri mah selevel dengan dosen. Kalau guru PAUD itu kenapa? Karena ilmunya fondasi sebagai fondasi di masa yang akan datang. Ya seperti rumah lah. Kalau fondasinya kuat, ya kuat. Kalau fondasinya aku jalani masih di timur ayah bersih oke, ya roboh. Karena di bawahnya hanya ada setumpuk jambi gitu ya. Nah jadi yang jadi pertanyaan, ini orang tua, Abi Narosel, orang tua selama ini kan berlangsung kurikulum di dunia, ya. Ada sikap perilaku yang kita lakukan di rumah. Abi Naros, mama hebat, ya ayah hebat. Pas gaduh ke kurikulumnya di bumi. Cuma gaduh kurikulumnya. Di PAUD pasti ya kalau belum ada. Yang jadi pertanyaan, sudah tahukah kita seorang tua kurikulum yang selama ini berlangsung pada usia 0 sampai 4 tahun bahkan sampai SD sampai kelas 3 ya, usia 8 tahun. Mama terang kurikulumnya seperti apa? Cuma terang dari guru. Ada yang tahu kurikulum PAUD yang ada di rumah? Cuma dari bilang ya. Oh ya, kalau di sekolah, di rumah, orang tua punya kurikulum. Gaduh, kurikulumnya udah orang sama PPP. Bukan bentuk PPP ya, kita lihat. Nah ini ya, realita diakui atau tidak, kebanyakan orang tua tidak memiliki kurikulum. Laras dia gaduh, aku dari dulu. Itu gaduh. Tidak punya ya? Nah, jadi yang diajarkan itu apa yang terjadi ketika orang tua tidak punya kurikulum, ya? Yang diajarkan itu tidak sesuai dengan keilmuan satu. Kemudian banyak hal yang negatif yang dipelajari anak itu secara otomatis, jadi mengalir begitu saja. Makanya kenapa Bunda Kepala SD itu mengadakan parenting supaya mama-mama itu kurikulum yang berlangsung itu bisa jadi lebih baik. Tidak salah input lagi, ya karena anak-anak itu seperti spons, mau negatif, mau misalkan cukup balah, mau kan bes kalinya, mau negatif pada saya pada awal, sok aja diserap.
Karena periode emas itu berlangsung di usia 0 sampai 8 tahun di golden age periode emas ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan selama ada di lingkungan rumah. Nah lalu apa yang terjadi ketika kita tidak punya kurikulum di rumah? Maka yang diterapkan adalah kurikulum amatir yang diterapkan ya, diakui atau tidak kurikulum amatir. Kalau bagi fotografer ada fotografer ahli, ada fotografer amatir. Sama kita juga sebagai orang tua, oh ternyata saya itu sekarang sedang berlangsung menyelenggarakan kurikulum amatir yang tidak jelas seperti apa, yaitu seperti yang kita ciptakan di lingkungan rumah, dari televisi ya, dari HP, televisi atau juga ya, kalau ke HP ya, jadi di kita yang karena 7 HP-nya 7 diganakan gitu ya, sepertinya itu televisi. Pergaulan juga pergaulan kita di lingkungan rumah, di lingkungan yang ada orang-orang dewasa. Nah, kenapa saya katakan amatir? Karena di situ kita tidak seperti guru, ada RPP-nya, ada RPPH-nya, ada kurikulum disebut kurikulum merdeka gitu ya. Nah, jadi kenapa? Untuk menghindari kurikulum amatir ini, maka kita ada parenting. Kita paham seperti apa sih pola asuh yang baik di rumah, seperti apa sih peranan kita untuk memperbaiki pembentukan karakter di masa yang akan datang gitu ya. Maka kita lihat next. Nah jadi ini adalah salah satu contoh lingkungan yang tidak membuat rasa nyaman kepada anak-anak. Mama masih ada yang suka ngancam ke anaknya? Ada nggak yang masih ngancam? Benar-benar ke situ juga nanya. Ini masih? Intro masih? Ngancam? Ngancam masih? Coba video. Kalian masih ngancam? Sakitnya tidak ngancam. Sok untuk bersiang, diterang juga. Sok menerima wali pasien uang jajan. Ada nggak yang masih gitu? Nah, alhamdulillah sudah jujur. Jujur itu salah satu karakter yang baik, perlu dikembangkan ya di anak usia ini. Nah jadi hati-hati, kita hindari hukuman, hindari ancaman, hindari kekerasan fisik, apalagi kekerasan psikis yang tadi membentak. Ini adalah salah satu lingkungan yang membuat anak tidak nyaman ya. Next. Nah jadi ini hanya silakanlah ini kan nanti di share, dibaca ulang. Jadi intinya anak itu amanah ya, titipan dari Allah yang harus kita jaga. Sama seperti kita dititipkan tas, nanti kan yang punya akan mengambil lagi. Apalagi kita anak titipan dari Allah, kita dikumacun budak teh selama 12 tahun disertakan baik ini begitunya, 7 alitan rumah dikasih nutrisi yang baik enggak, diberi pola asuh yang sesuai enggak gitu ya. Itu kita akan dipertanggung jawabkan nanti, karena anak itu adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga gitu ya. Next. Semua anak itu tidak ingin dilahirkan, tapi ketika sudah lahir di dunia, anak itu ada hak untuk lahir dan bahagia. Jadi haknya harus terpenuhi, hak bermainnya, ya. Jadi umpamanya mama ayah masih ayah menyalakan bunda lalu mau cari istighfar itu, mesti bapak itu. Aku saya jamaahnya di Suria, mau tanam pisang, kotor pisang. Kita tangga ningali kotor gitu ya. Jadi carikan budak-budak ya. Jadi tidak harus egois dengan anak, oke? Nah jadi intinya kehadiran itu harus. Nah kita masuk ke materi yang tentang disiplin ya. Nah jadi pola asuh yang saya akan sampaikan ini adalah pola asuh. Tentunya teman-teman orang tua itu tentunya akan selalu berupaya menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang selalu merasa anaknya merasa dicintai oleh ayah bundanya. Tapi hati-hati jangan dengan jalan yang salah gitu ya. Nah jadi apa yang anak butuhkan? Nah kita bisa lihat. Jadi anak yang anak butuhkan itu adalah sentuhan kasih sayang gitu ya. Hal-hal yang bisa membuat hatinya nyaman, penuh rasa cinta gitu. Jadi urusan-urusan yang sedikit seperti dulu ya, di sini ada guru. Kan masih ada guru yang menerima anak kesalahan tidak berkarakter. Salam tangannya ke anak, makanya ke HP. Yang kemana? Yang begitu kan salah kita sejajarkan satu
kontak mata sama dengan anak, tangan kita luruskan ke kepala, itu akan menyentuh anak untuk lebih soleh lagi, gitu ya. Jadi sentuhan kecil ketika anak hadir ke lembaga TK itu akan membawa makna yang luar biasa, gitu ya. Nah kemudian saya sampaikan bahwa keteladanan orang tua, kita fokus orang tua itu menjadi hal yang paling penting di sekitar anak, gitu ya. Jadi bukan hanya orang tua, saya percaya di satu rumah itu bukan hanya ada orang tua, tapi ada bibi, ada nenek, ada kakek, ada orang dewasa lainnya yang ada di lingkungan yang bisa ditiru oleh anak. Makanya kita di rumah itu harus satu konsep, ya. Jadi ketika misalkan kita sejahtera, ada kelas orang tua, nah mamanya yang hadir, mamanya wajib menyampaikan ke ayahnya, ada neneknya wajib menyampaikan ke neneknya, ke kakeknya, ke uaknya. Karena satu rumah itu harus satu konsep. Oke, next. Nah ini adalah saya sampaikan agak cepat ya. Ini tersajian atau siapa itu? Ini saya beri dulu pembentukan karakter melalui pendidikan agama atau berbasis kecerdasan menjemuk, tapi tidak fokus agama. Karena kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu tidak hanya kecerdasan spiritual ya, tetapi juga punya kecerdasan emosional, sosial, ya yang harus kita kembangkan, juga intelektual. Nah ini yang disebut dengan kecerdasan menjemuk yang tidak semua anak memiliki. Maka apa yang harus kita sikapi? Kita harus paham anak kita ada kecerdasan mana, gitu ya. Apakah ada di sosialnya, di intelektualnya, spiritualnya, atau mungkin yang lebih berkembang lagi di 9 kecerdasan. Yang itu yang harus kita pahami bahwa setiap anak itu punya karakteristik yang unik, punya kecerdasan yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda yang harus kita layani secara inklusif, ya, berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemudian untuk metode pembelajaran, mama-mama silakan untuk kalian dulu kepala TK di sini adakan orang tua sampaikan tentang ya kalau ada pertemuan yang kita sampaikan metode pembelajaran seperti apa sih, gitu ya, sekolah tahu supaya paham supaya orang tua ketika misalkan dengerin dulu tangan baik nyanyi baik, kamu mau nyanyi baik kalau bisa nyanyi, gitu ya. Bernyanyi itu punya makna, ada pesan yang disampaikan kepada anak, ya tepuknya, ya nyanyinya dan lain sebagainya itu adalah metode-metode yang dikembangkan. Ketika jalan-jalan itu juga salah satu metode yang kita kembangkan. Karena salah satu metode di PAUD itu ada metode karya wisata, ya sumber belajar juga salah satunya adalah lingkungan. Dan ini juga kalau untuk TK-TK yang ada di dekat dari Bako bisa jalan ya, kami kan naik angkot ya di Bako mah. Jalan kaki, naik angkot. Jalan kaki, nah mama teh cuma pakai kenapa dia tangkal tahu, dia tangkal kopi, gitu ya. Jadi kenalkan lingkungan yang ada di sekitar, itu yang disebut dengan metode pembelajaran karya wisata atau berbasis lingkungan sekitar. Next. Nah, lalu apa yang perlu mama-mama pahami? Bagaimana pola pembelajaran di keluarga ya? Jadi kalau waktunya sedap, gitu jadi ambil rada-rada lembut lah. Pertama, kebutuhan peroleh kasih sayang dan perlindungannya. Jadi saya kembalikan tadi, hati-hati dengan membentak anak, hati-hati dengan memaksakan kehendak orang tua tanpa memandang kemampuan anak, ya. Ketika anak misalkan mama sudah ada tes di sekolah, cerdasnya di musik, di membaca, jangan paksa anak untuk bisa berhitung, ya. Karena ketika anak cerdas dari musik, nggak bisa dipaksakan untuk lebih matematik. Sama seperti halnya yang lain. Ada yang cerdas musikal, ada yang cerdas kinestetik. Paling mama-mama upami hari pertama di sekolah, ngatosannya gurunya supaya senang, ada fisik, pengembangan fisik motorik, ada senang. Ada anak anu ngajar-ngajar ke dia bu, bergerak. Ayah bergerak sama cici ketelicet juga ada. Mama tuh anak aku ayah bergerak telicet. Bisa insya Allah bisa ya. Jadi itu bukan anaknya yang tidak bisa, gitu. Karena mungkin anak itu tidak ada cerdas di kinestetik atau di musikal, tidak suka dengan musik, ya. Nah, saya memang oke misalnya. Biasanya kan upami di hajat masih berlaku lah hudang-hudang, ya. Nah, upami mama-mama aku punya cerdas apa ya musikal, kan mulai dan naiknya. Ya, jadi modus dan jadi nonton dia penangan bareng begitu. Padahal banyak teman untuk naik ke panggung joget gitu, katakan. Ya, jadi
mama hebat, jangan apa ya, jangan heran ketika karakter anak, sikap anak berbeda-beda. Mungkin juga mama nih pernah lihat ayam neraka yang kurang balik kalau namanya pada kacai sekali, pada setelan patron sekali, pada tinggali mama sekali. Saya minta ayam kan 10 kali mah. Budak kurang balik, pokoknya anak kurang misalnya gitu. Nah itu jangan vonis anak itu nakal, tidak tahu aturan. Itu salah satu ciri anak yang cerdas naturalis. Dia tidak suka belajar di kelas, kesempatan di alam, progres kesatuan, ada orang paluna. Jadi termasuk juga mungkin dia di gaya belajarnya kinestetik, beda dengan visual. Namanya visual, buku nggak ada yang ngejelaskan warna cabai itu merah, bisa dengan mewarnai. Ya, cabainya belum. Beda dengan gaya belajar kinestetik, nggak bisa dia mewarnai. Mencari warnaan, bu guru, biasa deh. Sudah dengan cari mencang, ada anyarnya guru dan kuliah S1 pakai kali. Terima budak kalian carikan bisa jangan mencang. Nah bagi guru yang sudah profesinya bagus gitu ya. Oh iya betul, anak ini tidak punya gaya belajar di visual. Nah maka anak ini harus dibawa pada ke pasar, pada ke warung, pada ke kebun. Anak ayah sampai bareng nak, kita sampai bareng mana? Nah dia tuh koma kurang hidup kayak gitu. Jadi dia belajar dengan struktur. Jadi teman-teman nunggu itu nunggu. Nah anak nulis cerita udah kayak dongeng, kayak dulu makan, kayak kata orang orang tua ini udah cuci gitu kumaha. Karena dia gaya belajarnya audio dengan pendengaran masih belum paham. Ini mendengar dan menyimak. Jadi ternyata ketika dia anak mereka itu bisa duduk manis seperti ini hanya paling memang 20 menit jago karena dia bisa gitu. Ya. Orang mau kasih 7 menit belum mau mengos kaki, belum mau lewat, belum vaksin. Ya, makanya harus banyak tahu ya. Itu ya, jadi kasih sayang gitu ya, jadi hati-hati dengan pemaksaan gitu ya kepada anak-anak yang sifat membentak tuntutan. Kemudian kebetulan memperoleh jawaban kepuasan atas berbagai pertanyaan. Sok ayah barangkali nanya asal aja. Pertanyaan ya, saya Mam itu adalah anak sedang mengeksplor rasa ingin tahunya. Dan salah satu ciri karakternya itu rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kalau belum terjawab dia pasti nanya sampai dia. Bahkan hal yang keluar logika yang dijawab kita langsung tuh. Di surga yang memobilan itu ada menjawab. Ibu kepala itu yang menjawab. Yang memobilan kita yang pernah ya tidak menutup kemungkinan anak itu akan berbicara di luar logika yang susah kita jawab. Banyak anak yang berbohong, ya. Anak berbohong itu kan kaki, ulah dedek. Mama, tadi dedek beneran mau makan dedek ewak pokoknya. Mama deh, biar putus mau lewat. Tahu lah kalau dedek, oh suka deh, kumaha ewaknya. Jadi bukannya ikut berimajinasi, karena anak itu bisa bercerita sama imajinasi. Karena nonton televisi gitu ya, jadi dia ekspor dengan cerita. Ya tanggal gue dengan belajar udah tahu itu kan, asal ulah mana ada tinggal udah, ayat ini kalau mana jayanya, jadi kakak mana waktu salah, mana ya, ayah tak tahu mana ayah, ya, gitu jadi anaknya mau juga belajar di masjid, nah makanya. Anak itu ada teman imajiner ya, jadi ngobrol doang tuh jangan aneh. Jadi kami ayah anak BAB di kamar kami 2 jam ketahuan itu aneh. Ditinggal dari dua wayangan di WC. Itu yang namanya anak memiliki teman imajiner, jadi dia berimajinasi. Makanya tapi terakhir harus selesai di PAUD, tapi ditinggal oke ya 2 jam udah ngomongin WC gitu. Ya, jadi udah sampai kerendahan di WC gitu ya. Oke ya, jadi jawab pertanyaan dengan sabar gitu ya. Jadi pendengar yang baik. Kemudian kebutuhan untuk ditemani bermain. Nah kalau di gurunya saya percaya
sudah paham dengan yang namanya scaffolding, dukungan main ya. Jadi ketika anak bermain kita beri dukungan dengan interaksi positif antara ibu dan anak. Jadi kalau kurang kali menuju ngomel mobilan, menuju ngomel tanah, menuju ngomel apa tuh baik? Kita dukung, ajak ngobrol gitu. Ini menuju ngomel gitu. Ngomel apa ya? Biasanya anak-anak apa ya? Tapi terjadi beberapa kali. Biasanya ngomel apa? Bermain apa? Lem ya. Nah, membentuk apa? Warnanya apa? Ditanya. Kalau nggak bentuk biasa kita bentuk huruf gitu ya. Jadi ditanya diajak ngobrol gitu ya. Jadi itu ada ketika dengan bahasa kita ada scaffolding dukungan main ketika anak bermain gitu. Kemudian kebutuhan bermain untuk teman bermainnya pun pastikan teman anak-anak kita punya teman. Jangan menganggap bahwa rugi ketika bermain di luar. Jangan ya, ayah masih umur 5 kali di kamar di rumah, ulah amin kata tanggana, ulah cerita, cerita bahasa binatang keluar, serem, jadi udah makan asal dipenjara. Ya, kenapa banyak di aku atau tidak masih ada orang tua yang khawatir, mau anak orang mau harus dikawin. Karena bahasa ya, kayak bahasa kasar, kayak bahasa binatang yang masuk. Jangan khawatir, karena itu adalah simulasi untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Ada bahasa kasar masuk tidak apa-apa. Itu ada maksudnya untuk pembedahan kosakata. Tinggal kita bagaimana memilah mana yang kasar, mana yang halus. Itu ya, pastikan semua anak-anak punya teman ya. Nah, kemudian kebutuhan memperoleh berbagai alat permainan baik untuk bermain sendiri atau bersama teman. Jadi mama-mama itu harus menjadi mama-mama yang efektif ya. Jadi kami bedak tos habis, wadah odol dan lain sebagainya tidak dibuang, simpan untuk bermain anak-anak. Gitu ya, kami ada kamu sih nama ayah kan masih ayah lah, orang tua masih sabun gitu kan, ada pun yang ada kotak-kotak susu dan lain sebagainya nanti buat untuk membuat konstruksi bangunan gitu ya, untuk alat-alat juga untuk mengelompokkan, untuk bermain peran, dagangan berseayah ya, berseayah dari dagangan juga orang murah, peran gitu dari dagangan gitu. Jadi silakan budaya kembali permainan tradisional yang mungkin berguna gitu ya. Next. Nah, kemudian apa yang harus kita pahami sebagai orang tua? Nah, yang pertama peran keluarga bagi pembentukan karakter ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang tua sebagai model, sebagai artisnya rumah. Jadi sikap perilaku mereka itu harus menunjukkan sebagai teladan yang baik. Jadi mama setelah ngeluh, upami menasehati, tapi lawan. Tapi harus lebih khawatir ketika mama berperilaku keliru gitu ya. Bisa, deh upami setelah bari adat itu kan menasihati ya, belum tentu anti dengan karena itu nasihat sifatnya. Nah, tapi ketika mama uji dia misalnya apa yang uji harus mengambil ada disclaimer kan biasanya posisinya tinggi ya, nah itu yang menjadi kurikulum. Jadi kurikulum yang berlangsung itu ini. Jadi kurikulum orang tua itu bukan kurikulum yang dibuat secara tulisan, tapi dari model bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita berperilaku. Ketika kita berharap anak minum sambil duduk, ya kita harus minum sambil duduk. Ketika kita berharap anak tidak berteriak, ya kita juga harus bertanya pelan. Ketika anak ingin sholat di awal waktu, ketika azan, berarti kita juga menghentikan semua aktivitas ketika ada azan berkumandang, gitu ya. Bulan begitu kan, dia sholat terus azan, ulangan dari angka sana, tidak tahu tidak lama dari kita hubungan. Anak itu tidak akan paham dengan kata-kata dan kamu yang tahu bahwa ketika makanya itu sholat semua aktivitas off. Jadi harus melakukan, kalaupun lagi dia ada tamu yang tidak buat, paling tidak mengawal dengan tidak menonton TV gitu ya. Itu disebut dengan kurikulum kita sebagai orang tua. Jadi model perilaku sikap kita sebagai kurikulum yang berlangsung selama ada di lingkungan rumah. Nah, kemudian kita juga harus paham ya dengan tahap tumbuh kembang anak. Jadi kenapa penting parenting? Kenapa harus ada kelas orang tua? Karena tidak semua orang tua paham tentang anak usia dini. Maka kelas orang tua di PAUD penting. Kita kan mungkin
supaya paham perkembangan anaknya usia 4 tahun bagaimana, usia 5 tahun seperti apa, 6 tahun bagaimana. Jadi ada sinkronisasi antara simulasi yang diberikan TK dengan di rumah. Sehebat apapun lembaga TK sejahtera, sehebat apapun lembaga TK Miftahul Huda, tanpa peranan orang tua itu nol besar, gitu ya. Karena harus ada sinkronisasi antara lembaga itu dengan lingkungan rumah, dengan ada kemitraan dengan orang tua, ya. Jadi stimulasinya sama, begitu. Kemudian paling tidak orang tua paham dengan cara mendeteksi penyimpangan, ya. Jadi penyimpangan itu baik di berat badan, di tinggi badan, di tinggi kepala, atau di kemampuan fisik lainnya, di bahasanya, di motoriknya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita tadi sering ada grup PWNG, silakan sharing di grup PWNG. Misalkan, kok berat badan saya itu tidak sesuai ya dengan tinggi badan, silakan konsultasikan. Penyimpangan apa yang terjadi dan interpretasinya harus seperti apa? Dan itu bisa nanti ditindaklanjuti oleh lembaga. Kemudian cara bermain anak dengan mendampingi bermain tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita hati-hati ketika anak bermain dampingi, apalagi bermain gadget, dampingi apa yang dilihat, apa yang ditonton. Berikan edukasinya. Ini dari cerita ini edukasinya aku jelaskan. Ya, jadi ada makna penting yang bisa didapat oleh anak dan batas waktunya kita batasi. Kemudian yang terakhir cara bermainnya sederhana itu sudah saya sampaikan. Kita harus menjadi orang tua yang efektif bagaimana mendukung anak bermain yang menyenangkan di lingkungan rumah. Jadi tidak hanya disajikan body pensil ya Bang, tidak hanya buku dengan pensil, tidak hanya membaca, tapi permainan-permainan yang menyenangkan. Karena nah ini berbicara disiplin positif ya. Jadi ketika berbicara disiplin positif memberikan bimbingan yang membangun pada anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada paksaan. Nah jadi kalau disiplin itu insya Allah ya ada. Salah satu contoh, cuma ayah ada naik motor. Ibu ngambil tuh, Bu. Ngambil, ibu ngambil tuh kenapa? Alasannya. Singa motor ini, singa polisi di Malungkung. Nah, alasan diri oke ya, berarti itu sudah masuk disiplin positif. Nah, organisasi nggak pakai ya. Yang namanya disiplin positif itu dilakukan karena kesadaran diri. Upaya kemana-mana naik dari halam satu, jadi tadi jadi jadi ayah alpukat murah daun lama lewatnya kalung gitu kan. Di sini ayah kumpul kibar ayah. Upami pada kasih pasung di sini ayah polisi tadi Cileunyi gitu kan. Tapi upami pakainya kan karena ada polisi itu belum disiplin positif. Tapi disiplin semu manipulatif karena takut oleh polisi. Nah itu kamu kayak polisi namanya kan gitu. Ya sama dengan anak dua seperti itu ya. Jadi kita harus menerapkan bagaimana cara kita membimbing anak tanpa kekerasan fisik dan verbal gitu ya. Dan buat lagi. Nah jadi penerapannya seperti apa di rumah? Yang pertama kita membuat kesepakatan ya. Tadi sudah saya bahas. Kesepakatan antara anak dengan orang tua. Jadi kita buat kesepakatan kalau tidur aturannya seperti apa. Kalau nonton TV sampai jam berapa, kalau tidur jam berapa, kita ajak ngobrol dengan anak, disepakati dan dipenuhi ditaati bersama, gitu ya. Kemudian bersikap tegas. Ketika sebuah kesepakatan sudah kita sepakati, ada yang dilanggar oleh anak kita tegas sampaikan bahwa itu tidak baik, sebabnya apa, akibatnya apa. Gitu ya. Jadi anak itu paham dengan sebab akibat sehingga dia paham ketika dia ketika sudah bermain tidak menyimpan ke tempatnya maka akan berantakan gitu ya. Itu tidak baik juga buat keselamatan dan lainnya. Kemudian terapkan konsekuensi ya, jadi kita terapkan bukan hukuman tapi konsekuensinya apa ini gitu ya. Jadi anak itu paham ketika dia melakukan kesalahan berarti dia harus bertanggung jawab, maka insya Allah dia tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kali kalau kita tetapkan konsekuensinya seperti apa yang disepakati bersama. Kemudian berikan pujian ya, jangan pelit dengan pujian ya. Pujian ketika anak merapikan kembali mainan di kamar, merapikan dari kasur dan lain sebagainya, berikan pujiannya yang namanya bersih kembali ya, alat mainnya disimpan di tempatnya. Insya Allah besok anak itu kalau dipuji akan selalu merapikan alat main ketika sudah digunakan. Jadi mau emosi ya. Jadi orang tua masih selir anak kan anak umur kali usia kepet kumpulan mainan tuh banyaknya. Jam
Biru keranjang kan dulu gitu ya. Oh, cerewet. Kenapa? Karena mama baik untuk cerewet. Ya, mulai sekarang silakan mama mengajarkan bahwa nanti kalau sudah bermain dilakukan melalui gitu ya. Kemudian ibu hindari ini ya, hindari ini. Upami bukan engine, dipasihan naon. Upami kita saiba dipasihan apa, gitu ya. Jadi hindari ini memberi sesuatu karena itu akan menimbulkan disiplin semu, disiplin manipulatif bukan karena kesadaran diri. Kemudian menjadi komunikasi baik tadi sudah ya. Ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak diobrolkan. Orang tua menjadi pendengar yang baik sehingga nanti akan anak pun menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi ketika ada yang berbicara didengarkan, direspon dengan baik. Kalau lagi curhat didengarkan curhatannya, diberikan solusinya. Karena anak juga punya hak untuk mendapatkan solusi ketika curhat ke orang tuanya. Dan yang paling penting ini adalah yang paling tengah jadi contoh yang baik karena kita di rumah sebagai model ya, sebagai model dari apa yang anak lihat, dari apa yang anak dengar, dari apa yang kita lakukan itu akan ditiru full oleh anak. Karena di usia 6 tahun itu, di usia 0 sampai 6 tahun bahkan sampai 8 tahun golden age itu adalah masa-masa periode emas yang harus kita jaga. Jadi model kita sebagai model harus jaga. Nah ini manfaat disiplin positif tidak terlibat dalam masalah ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi anak akan paham ketika dengan konsekuensi kesepakatan dilalui, anak tidak akan mendapat masalah karena dia sudah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Kemudian memiliki respon positif, merespon baik dengan teman-teman di lingkungan sekitar karena sudah dibiasakan dengan menjadi pendengar yang baik mamanya gitu ya, mendengarkan curhatan anaknya dan lain sebagainya. Kemudian lebih mudah berteman karena sudah dibiasakan dia menghargai teman-teman, jadi akan lebih mudah bersosialisasi ketika mamanya mengizinkan anak-anaknya di lingkungan rumah bermain dengan teman sebayanya. Kemudian anak akan lebih mudah beradaptasi, lebih percaya diri karena sudah dibangun sejak awal. Dia tahu aturan, dia punya tanggung jawab, tahu sebab akibat dengan hal-hal yang disampaikan oleh orang tua terutama mamanya di rumah. Itu ya, jadi itu hal-hal manfaat disiplin positif. Kalau saya jelaskan lebih luas lagi, waktunya nggak cukup, ini juga ada lebih ya, ya. Next. Nah kalau ini apa namanya? Ini mah bonus ya dari saya. Tadi kan saya menyampaikan bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Ada yang cerdas linguistik, bahasa, ada yang logik matematik, hitung-hitungan, ada yang cerdas di visual spasial, menggambar bagus. Jadi jangan heran ketika ibu guru menyuruh berhitung, menulis, dia nggak mau hanya menggambar. Nah, itu berarti ada yang cerdas visual spasial, jadi menggambar, senangnya menggambar. Ada anak yang cerdas musikal, ada anak yang cerdas kinestetik, ada yang intrapersonal, ada yang interpersonal, ada yang naturalis, ada yang spiritual, beda-beda. Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri anak ya. Jadi mama-mama hebat saya pesan tidak boleh membandingkan satu anak dengan anak yang lain karena setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda, yang tentunya stimulasinya pun berbeda, gitu ya. Jangankan membedakan putra Bu Nung sama putra Bu Elsa, bapaknya berbeda, ya. Berbeda karena situasi emosinya berbeda, gitu. Jadi yang menjadi anak kita juga anak pertama, kedua, ketiga itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena pada saat kita mengandung emosi kita berbeda ya. Karena dari perkembangan anak itu mulai dari sejak dalam kandungan, makanya kurang namanya dimanja, dia berpilihnya. Kita dimanja, karena orang yang masuk dari turutkan, apa diturutkan. Karena memang nutrisinya harus dipenuhi, emosinya harus stabil, gitu ya. Nah jadi silakan nanti boleh share, mungkin nanti di KONG masing-masing ya. Ini bisa dibaca ya Mam, bisa dibaca. Saya sudah ke bawah itu banyak, ada 60 slide ya. Jadi ada yang anak, ciri-ciri anak yang cerdas naturalis, silakan baca. Apa ciri-cirinya? Oh iya, ayah di tidak kurang ya. Simulasinya seperti apa sudah ada? Ya, ada yang cerdas spiritual,
ada simulasinya seperti apa. Jadi mama tinggal membaca saja gitu ya, tinggal membaca, disimak. Kalau memang tidak bisa dipahami, silakan nanti ada penguatan di lembaga masing-masing. Kalau di sini waktunya terbatas, jadi boleh nanti bu bisa dikuatkan lagi nih di teknik jatra, boleh. Saya hadir sama doa itu boleh gitu ya. Di bidang alim pun kuatkan lagi boleh. Karena kalau di sini kesempatannya hanya 40 menit, ini juga sudah maaf, sudah lebih gitu ya. Intinya saya sampaikan dari berbagai yang tadi saya sampaikan bahwa pembentukan karakter sejak dini itu penting dan orang tua punya peranan yang paling utama karena waktu dalam keseharian itu paling banyak dengan orang tua. Lembaga PAUD itu hanya membantu menstimulus sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan di lembaga masing-masing ya. Jadi yuk kita jalin kerjasama yang baik melalui peran orang tua, melalui kelas orang tua. Kita membuat kemitraan antara lembaga PAUD yang ada di jenjang anak-anak dengan orang tua. Karena salah satu elemen terpenting untuk menuju PAUD berkualitas salah satunya adalah kemitraan dengan orang tua. Jadi ada sinkronisasi, stimulasi yang diberikan di lembaga TK dengan di itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi jawab. Sementara dulu dan kurang lebih yang mohon maaf. Ditutup dengan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Hayati yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Dibuka sesi pertanyaan untuk 2 orang penanya. Dipersilakan kepada Bunda Ayah yang mau bertanya kepada Bunda Hayati. Dipersilakan waktunya. Semoga ada yang bertanya. Boleh ajukan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait manajemen waktu dan prioritas untuk orang tua yang dua-duanya kerja gitu ya, tidak kerja. Bagaimana strateginya agar ada keseimbangan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari mana? Ayo Bapak. Ibu bertanya ada. Bapak di mana? Ibu di luar kira-kira berapa jam? Jadi pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana memanage waktu untuk orang tua yang sibuk ya? Ayahnya sibuk, mamanya sibuk gitu. Sementara tadi memang waktu yang paling banyak itu kan di rumah ya. Berarti tanggung jawabnya sebagai orang tua itu kan namanya di karir. Sementara kita juga ditutup dengan karir ya. Termasuk saya di rumah itu muka masih kurang berat, cuma mandi ganti baju besok pagi. Jadi berbicara waktu, ketika kita berbicara, maka kita adalah sebagai wanita karir ya. Karena anak kita itu tentunya lebih banyak dengan anak-anak. Tapi sementara kita juga ditutup oleh karir, oleh pekerjaan yang saya rasakan sendiri ya. Wanita karir itu dengan berbagai jabatan kita harus tanggung jawab dari jabatan itu. Mulai dari misalkan kita sebagai karir PKK ya kita tanggung jawab dong sebagai karir PKK. Ketika kita berbicara sebagai kepala TK ya kita juga harus bertanggung jawab sebagai kepala TK. Dan kita juga terlepas dari karir sebagai rumah tangga. Berarti di situ kita punya kewajiban antara seorang ibu dan seorang istri. Nah itu kembali ke kita, lingkungan kita di setiap rumah berbeda, gitu ya. Jadi ada, ya pokoknya berbeda. Jadi kalau menurut saya, bagaimana memanage waktu yang baik, kita lihat situasi dan kondisi rumah kita, bisa kebiasaan kita, misalkan kita sebagai ibu rumah tangga harus dong menyiapkan sarapan pagi buat keluarga kita. Nggak bisa kita pergi, kita sudah siang nih. Nah, cewek rumah kita mama gitu. Apalagi kalau di rumahnya ada anak-anak usia dini, kita tidak menyiapkan susunya, tidak menyiapkan makannya. Itu kita sudah melanggar undang-undang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak. Gitu. Kenapa? Kita tidak menyiapkan kebutuhan anak yang harusnya kita siapkan sebagai ibu. Gitu. Apalagi berbicara sebagai istri juga. Gitu ya. Jadi itu kembali ke kita. Jadi ketika kita memiliki 7 jabatan, bagaimana caranya supaya kita bisa
terlaksana ya ibu, makanya dia terlaksana sebagai istri juga dia, sebagai pimpinan lembaga juga dia. Ya, jadi harus bisa mana yang prioritas, yang skala prioritas, yang wajib dan yang tidak wajib, itu kalau yang saya rasakan. Tapi ada kalanya yang ada yang sekolah kan, misalkan saya ini sebagai ibu karir, pagi saya masak, tapi saya harus isi acara sampai sore. Nyawanya menu pagi sama menu siang sama gitu. Nah, tapi makanya ada bangun komunikasi dengan baik. Jadi ada prioritas, kalau ayahnya mah ada sama-sama di luar, mungkin dia bisa bisa makan di luar. Tapi bagaimana dengan anak kita yang ada di rumah? Dan kita siapkan, siasati. Mama nggak bisa di rumah, tapi anak-anak juga kita nggak bisa dong menerapkan, karena menerapkan anak itu bukan hanya menerapkan di jalan, bukan. Ketika kita pergi ke sekolah, di rumah belum ada nasi, belum ada sarapan, itu kita sudah dosa menerapkan anak kita di rumah gitu ya. Jadi cuma kembali ke pribadi kita, bagaimana kita membagi waktu, lihat situasi dan kondisi yang sesuai dengan keluarga kita. Bangun komitmen, kesepakatan dengan semua keluarga supaya kita sebagai misalkan sekali harusnya kita menyajikan makan siang tapi kita masih di luar. Itu sepakatnya seperti apa? Jadi dosa ikhlas tidak oke gitu. Karena setiap orang tua saya tidak bisa memberikan jawaban yang sama karena situasi keluarga itu berbeda-beda. Gitu ya, karakter suami juga berbeda, karakter anggota keluarga juga berbeda. Jadi itu kembali yang penting fungsinya ketika kita menyatakan 7 jabatan, kita 7 tanggung jawab itu. Kita menyatakan sebuah jabatan mau pada ribut, pada repot, ya itu sudah jadi tanggung jawab kita gitu. Ketika kita tidak mampu ya sudah kita keluar dari itu. Itu kami arti gitu ya. Itu paling gampang yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Jawab pada Bunda Hayati sudah menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada satu kesempatan untuk bertanya lagi. Dipersilakan kepada Bunda yang mau bertanya, acungkan tangannya. Juga sebutkan asal TK-nya. Ada yang sekolah di TK apa? Malah yang di belakang mungkin boleh bertanya. Ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Oh iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang terhormat, maafnya langsung ada. Perkenalkan sih, nama saya Ibu Momo, Kepala RK 1 Jawa Barat. Kebetulan pada tahun ini di sekolah kami ada murid baru, tapi muridnya kan pindah-pindah. Nah, yang belum ketahuan gimana karena tidak sekolahnya pindah-pindah. Jadi begini Bu, disebutkan bandel, tidak bandel, yang kelihatan masih itu tidak bandel. Terus kalau kata ibunya itu kan malu sama perempuan, tapi dicoba di sekolah didekatkan sama anak perempuan. Dia bilangnya mantap gitu, padahal kata ibunya malu sama perempuan, tapi didekatkan sama perempuan bilangnya mantap. Jadi belum ketahuan saya tuh mau carinya di mana gitu ya. Jadi belum ketemu masalahnya. Rupanya itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Momo ya dari RA dan Satika ya. Anaknya laki-laki Bun. Anak laki-laki. Udah berapa bulan Ibu? Berarti baru 3 mingguan di lembaga Ibu. Baik, ini buat semuanya ya. Ini mungkin permasalahan yang ada di lembaga Ibu Momo di RA ya. Dari sertifikatnya daerah.
Jadi memang tidak mudah bagi kita untuk memahami karakteristik anak-anak yang ada di lingkungan balai kita ya. Baik itu dari kecerdasannya, dari potensinya, itu ya, dari sikap perilaku, termasuk gaya belajarnya. Waktu 3 minggu itu bukan waktu yang lama untuk memahami karakter anak usia dini. Nah, kenapa kita di lembaga Polri itu harus ada kerjasama dengan psikolog? Ya, karena kita sebagai guru PAUD yang dididik dengan S1PG PAUD tidak bisa hanya memperkirakan, memprediksi. Jadi kita ada saatnya butuh kerjasama dengan psikolog untuk memahami apa nih yang terjadi dengan sikap perilaku, gitu ya. Walaupun memang kita punya deteksi dini tumbuh kembang anak yang menggunakan KPSP. Nah, kalau itu kan hanya perkembangan ya, perkembangan, tetapi secara sikap perilaku kita harus menyikapi anak seperti apa, kita juga menentukan anak ini adanya di mana, kita nggak bisa dengan ilmu kita sebagai guru PAUD tanpa kerjasama dengan psikolog, gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu pesan sama Bu Damono, dicatat di permasalahan sekolah yang sudah ditangani oleh kepala sekolah, dan itu bisa ditindaklanjuti tidak perlu dengan psikolog, gitu ya. Karena apa? Kita untuk memponis anak itu masuknya kemana itu nggak bisa. Jadi sebelum kita memberikan stimulasi kepada anak itu, kita harus ada diagnosa dulu. Nah, yang menentukan diagnosa itu, kita kalau sebatas guru itu hanya mendiagnosa sebatas perilaku biasa, yang kita memberikannya juga secara impulsif berbeda dengan anak yang lain, menyesuaikan dengan perilakunya. Yang kita baca, misalkan nih, saya kan sudah memunculkan kecerdasan linguistik seperti apa, natural seperti apa, kita analisis ada di mana nih anak ini. Nah, kita bisa baru dari sini. Tetapi lebih pas lagi kita bersama dengan psikolog, gitu ya. Karena itu kaitannya dengan orang tua. Ketika kita salah mendiagnosa, orang tua bisa protes. Nah, ketika sudah ada harus diagnosa, maka ada intervensi yang bisa kita lakukan sesuai dengan diagnosa yang dikeluarkan oleh psikolog. Gitu. Makanya kenapa sekarang kita kalau untuk BPK menyarankan ada tes awal supaya kita melihat bagaimana kemampuan anak cerdasnya di mana, potensinya seperti apa. Nah, ketika kita ngomong misalnya sebelum misalkan sekarang masih ya, belum pindah ya, masih. Ini masih butuh waktu terus 1, 2, sampai 3 bulan kita lihat perkembangan seperti apa. Kita beri intervensi yang kita bisa sesuai dengan keilmuan kita sebagai guru PAUD dan profesi dari PAUD. Ya, kita sesuaikan dengan hasil dia analisis kita sebagai guru PAUD secara kesempatan. Kalau secara kajian kan harus dengan psikolog ya. Dan baru kita berikan intervensi gitu. Karena tadi saya sampaikan, jangankan anak yang normal, anak yang ABK pun itu tidak bisa diobati, bukan ditangani. Tapi kita lihat yang ABK itu dia potensinya apa? Nah, kita sudah tahu nih potensinya ini. Berarti kita harus fasilitasi dengan potensi yang ada di anaknya. Jadi tidak usah repot-repot. Kemana nih nangani anak yang berkebutuhan khusus? Bagaimana mengobatinya nggak bisa diobati? Karena itu sudah menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Ya kita gali potensinya apa, gitu ya. Potensinya apa? Berarti ketika sudah ada potensi, kita fasilitasinya seperti apa gitu. Sama dengan anak-anak normal lainnya gitu. Ketika anak ini cerdas di naturalis, kita nggak bisa memaksakan anak itu harus pintar mewarnai, nggak bisa. Anak itu harus cepat membaca, nggak bisa. Karena dia hidupnya belajarnya dengan alam gitu. Maka belajarnya di alam. Nggak bisa memaksakan anak harus seperti ini, nggak bisa gitu ya. Jadi kuncinya silakan Bunda Momo analisis kembali ya, sesuai dengan kita secara sederhana dari KPSP dulu, dari perkembangan anak secara sederhana. Kalau sampai itu kita belum bisa mendiagnosa, baru kita konsultan dengan psikolog. Itu akan lebih mas dan tidak salah mendiagnosa. Itu mungkin ya. Terima kasih kepada Ibu Bujuma yang sudah kalinya juga kepada Bunda yang sudah menjawab. Kita cukupkan untuk sesi pertanyaan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu-ilmunya bisa kita serap, kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama untuk bunda-bunda di rumah sangat bermanfaat. Mungkin ke acara selanjutnya.